ada yang tahu belum apa sih itu sistem tanam paksa? Belum, Bu. Oke, belum ya, Ibu akan jelasin. Nah, sistem tanam paksa itu adalah peraturan untuk ditanami. Nah, ini adalah pengertian dari sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa itu adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch pada tahun 1830 yang mana mewajibkan setiap desanya menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami tanaman ekspor. Contoh tanaman ekspornya itu ada yang tahu nggak apa aja? Nah, contohnya itu seperti ini ya. Tanaman kopi, terus ada tanaman tebu dan nilam. Nah, di sini Ibu ada contoh gambar. Ibu ada medianya ya. Nah, di sini sudah Ibu ada contoh gambar sistem tanam paksa. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Ya, ini adalah salah satu contoh sistem tanam paksa pada pemerintah koloni. Iya. Seperti ini ya. Ya, Bu. Nah, pada masa kepemimpinan Jenderal Van den Bosch, nah ini sudah ada gambarnya nih. Ini adalah gambar Jenderal Van den Bosch. Nah, pada masa kepemimpinan Jenderal Van den Bosch, Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa itu pertama kali di daerah Jawa. Jawa. Nah, sistem tanam paksa ini juga dikembangkan di daerah-daerah luar Jawa. Misalnya nih, daerah Sumatera Barat. Ada yang tahu nggak apa sih tanaman ekspor Sumatera Barat? Nggak tahu, Bu. Nah, tanaman ekspor Sumatera Barat itu seperti tanaman kopi. Saat itu penduduknya menanam kopi secara bebas. Nah, sejak adanya sistem tanam paksa, penduduk dipaksa untuk menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Terus yang kedua itu ada di daerah Lampung dan Palembang. Ada yang tahu nggak tanaman ekspornya apa? Enggak. Nah, tanaman ekspor Lampung dan Palembang itu seperti tanaman lada. Nah, saat itu juga penduduknya menanam lada secara bebas. Tapi sejak adanya sistem tanam paksa, penduduk dipaksa untuk menanam lada dan diserahkan kepada pemerintah kolonial. Nah, dalam pelaksanaan sistem tanam paksa ini terjadinya penyimpangan. Ada yang tahu nggak apa aja penyimpangannya? Enggak, Bu. Nah, yang pertama itu ada, tulis ya. Ya, Bu.
kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat atau petani. Nah, akibat dari penyimpangan pelaksanaan tanam paksa ini mengakibatkan banyaknya tanah yang terbengkalai sehingga panen gagal. Terus ada rakyatnya yang makin menderita dan wabah penyakit yang merajalela. Nah, sampai sini Bu menjelaskan, apakah sudah paham mengenai pelaksanaan sistem tanam paksa? Paham. Nah, kita lanjut ya. Nah, tanam paksa yang diterapkan Belanda ini mengakibatkan aksi pertentangan. Nah, berkat adanya kecaman dari berbagai pihak, akhirnya Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap. Nah, salah satu tokoh Belanda yang menghapus sistem tanam paksa itu adalah tokoh Edward Douwes de Dekker. Nah, ini adalah gambar Edward Douwes de Dekker. Dia menentang sistem tanam paksa dengan mengarang buku yang berjudul Max Havelaar. Nah, Edward Douwes Dekker ini dia mengajukan tuntutan kepada pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan bangsa Indonesia. Karena apa? Karena kejayaan negeri Belanda itu merupakan tetesan keringat hasil dari bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia. Nah, dia mengusulkan 3 langkah-langkah. Yang pertama itu ada ini adalah 3 langkah-langkah yang diusulkan oleh Edward Douwes Dekker untuk membalas budi baik bangsa Indonesia. Nah, yang pertama ada apa ini? Iya, yang pertama itu ada pendidikan atau edukasi. Terus yang kedua apa ini? Membuat saluran pengairan. Iya, yang kedua itu membuat saluran pengairan atau irigasi. Terus yang ketiga ada apa ini? Memindahkan penduduk dan jumlah yang padat ke yang jarang penduduk. Iya, yang ketiga memindahkan penduduk dari yang jumlahnya padat ke yang jarang penduduknya atau transmigrasi. Ada yang tahu nggak apa sih reaksi rakyat Indonesia terhadap pemerintah kolonial? Nah, menjelang kedatangan bangsa Eropa, rakyat Indonesia, masyarakat di wilayah Nusantara itu hidup dengan tentram di bawah kekuasaan raja-raja. Bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun lama-kelamaan rakyat Indonesia mengadakan perlawanan. Ada yang tahu nggak kenapa? Tidak tahu. Nah, perlawanan karena niat jahat bangsa Eropa itu mulai terkuak dan diketahui oleh bangsa Indonesia. Nah, maka terjadilah perlawanan rakyat Indonesia kepada bangsa-bangsa Barat yang ingin memaksakan monopoli perdagangan dan mencampuri urusan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Nah, terus ada nih peristiwa perlawanan terhadap Portugis. Nah, ini adalah peristiwa perlawanan terhadap Portugis. Nah, setelah Malaka dapat dikuasai oleh Portugis pada tahun 1511, terjadilah persaingan dagang, yaitu pedagang antar Nusantara dan pedagang di Portugis, yang mana Portugis ini selalu menguasai perdagangan. Maka terjadilah perlawanan terhadap Portugis. Ada yang tahu nggak pahlawannya siapa aja? Tidak tahu. Nah, yang pertama itu ada Sultan
pada peristiwa perlawanan terhadap Belanda. Nah, di sini Ibu sudah ada contoh gambar tokoh-tokoh yang memimpin pada peristiwa perlawanan terhadap Belanda. Nah, ada yang tahu nggak ini gambar tokoh siapa? Ini adalah Pangeran Diponegoro yang berasal dari daerah mana? Yogyakarta ya. Pangeran Diponegoro yang berasal dari Yogyakarta. Terus ada yang ini. Ini tokoh siapa? Namanya ada yang tahu nggak? Pati? Iya, Patimura yang berasal dari Maluku. Terus yang ketiga ini ada Sisingamaraja yang berasal dari Sumatera Utara. Ada lagi ya, ini ada 7 tokoh. Yang ini ya, dan tahu nggak ini gambar apa? Tokoh siapa? Ini adalah Silas Kapare yang berasal dari daerah Papua. Yang ini Sultan Hasanuddin berasal dari daerah mana? Makassar ya. Sultan Hasanuddin berasal dari daerah Makassar. Ini Sultan Agung Tirtayasa yang berasal dari Banten. Terus yang terakhir ini adalah Pangeran Antasari ya, yang berasal dari Kalimantan Selatan. Pangeran Diponegoro sudah ya. Nah, sampai sini Ibu menjelaskan. Apakah sudah paham? Paham. Nah, di sini tadi kan Ibu sudah memberitahukan tadi Sultan siapa? Sultan Hasanuddin. Iya, ini Sultan Hasanuddin. Kalian, Ibu kan di sini sudah ada tugas nih dari Sultan Hasanuddin ini. Silakan kalian amati asal daerahnya. Tadi sudah Ibu sebutin ya. Asal daerahnya, terus alasan melakukan perlawanan, terus bentuk-bentuk perlawanannya dan hasil perlawanannya seperti apa. Ya, Bu. Nah, kalian kerjakan secara kelompok ya. Ibu akan bagi kalian 2 kelompok. Ini untuk kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Silakan kalian kerjakan. Nanti Ibu panggil salah satu perwakilan untuk membacakan hasil diskusinya. Apakah sudah selesai anak-anak mengerjakan tugasnya? Sudah, Bu. Oke, Ibu panggil ya untuk kelompok 2. Silakan perwakilan untuk membacakan diskusinya ya. Nah, dari Sultan Hasanuddin tadi ya, setelah kalian mengamati gambar dari Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin asal daerahnya dari Makassar, Bu. Iya. Alasan melakukan perlawanan adalah karena VOC atau Belanda yang memonopoli perdagangan di wilayah Makassar dengan cara-cara yang licik dan menyengsarakan masyarakat. Hal ini ditentang keras oleh Sultan Hasanuddin yang pada mulanya menerima mereka sebagai pedagang pendatang dengan tangan terbuka. Nah, bentuk-bentuk perlawanannya yaitu ada perlawanan lewat peperangan, perlawanan lewat perundingan atau perjanjian Bunggaya. Lalu hasil perlawanannya adalah kekalahan terhadap VOC yang menyebabkan Sultan Hasanuddin harus menandatangani perjanjian Bunggaya yang merugikan Kesultanan Makassar. Iya, benar sekali ya. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Silakan perwakilan untuk mengumpulkan hasil diskusinya untuk dinilai ya. Oke, untuk kelompok 1 itu mendapatkan nilai 80. Terus yang kelompok 2 mendapatkan nilai 85. Oke. Sampai sini Ibu menjelaskan apakah sudah mengerti? Mengerti, Bu. Mengenai sistem tanam paksa. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, kalau nggak ada, mungkin sampai sini ya pembelajaran kita. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan simpulkan dulu nih. Kita simpulkan ya pembelajaran kita hari ini. Tadi tentang apa kita belajar? Sistem tanam paksa pada pemerintahan kolonial. Iya, sistem tanam paksa. Apa sih sistem tanam paksa itu? Oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch